Mohon izin Ibu, mohon izin rekan menyesuaikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang variable cost. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Taruni Muda Nazira Nasya Kirana Wijaya, notar 2101280 bersama rekan saya. Siap, Taruni Muda Akila Takdir, notar 2101050. Dan bersama satu rekan saya lagi. Siap, Taruna Muda Laude Fardika, notar 2101188. Lanjut untuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu variable cost? Jadi, biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Jadi, biaya variabel akan naik atau turun, akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Biaya variabel ini dapat dihitung sebagai jumlah biaya marginal atau marginal cost dari semua unit yang diproduksi atau biaya yang berkaitan langsung dengan produksi suatu barang. Biaya variabel juga terkadang disebut sebagai biaya unit level atau biaya tingkat level karena biaya-biaya variabel tersebut bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Dalam hubungannya dengan perilaku biaya, maka biaya variabel dapat digolongkan menjadi dua, yaitu engineered variable cost and discretionary variable cost. Engineered variable cost itu adalah biaya yang antara masukan atau input dan keluarannya atau output mempunyai hubungan erat dan nyata. Jika masukannya berubah, maka keluarannya pun berubah secara proporsional. Contohnya adalah biaya bahan baku. Untuk yang kedua, terdapat discretionary variable cost. Jadi pada discretionary variable cost ini terdapat variabel yang berubah sebanding dengan volume kegiatan atau memiliki hubungan yang erat. Tetapi antara masukan dan keluarannya tidak mempunyai hubungan yang nyata atau bersifat artificial. Perubahan yang sebanding itu terjadi karena pengaruh dari kebijaksanaan manajemen yang memutuskan demikian. Jadi contoh dari discretionary variable cost ini adalah biaya promosi yang ditetapkan oleh manajemen berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan penjualan. Apabila terjadi kenaikan volume kegiatan promosi, maka secara sebanding proporsional akan terjadi kenaikan biaya promosi. Tetapi jika manajemen menaikkan biaya promosi, belum tentu akan menaikkan tingkat penjualan secara proporsional. Baiklah, selanjutnya 5 fungsi variable cost. Yang pertama, dapat membantu pengendalian biaya perusahaan. Bantu penentuan pengambilan keputusan jangka pendek, yang mana perusahaan dapat menentukan pengambilan keputusan jangka pendek. Misalnya, perusahaan mendapat pesanan khusus yang perlu diproduksi segera, maka perusahaan dapat menentukan harga serta biaya produksi pesanan tersebut dengan variabel cost yang ada. Fungsi yang ketiga yaitu membantu perencanaan penentuan laba jangka pendek. Informasi biaya yang sudah disiapkan menurut perilaku dan perubahan volume produksi membantu perusahaan untuk menentukan laba jangka pendek. Dengan begitu, perusahaan juga bisa mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Fungsi yang keempat yaitu memberikan batas kontribusi berguna, yang mana perusahaan dapat mengetahui batas kontribusi yang berguna untuk menentukan rencana besarnya laba melalui analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Dengan begitu, perusahaan dapat mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan fungsi yang terakhir yaitu menetapkan penilaian. Perusahaan dapat menetapkan penilaian terhadap efektivitas produksi barang yang sedang berlangsung. Selain itu, perusahaan dapat melakukan pertanggungjawaban dengan mudah terhadap departemen lain di dalamnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan antara fixed cost dan variable cost. Variable cost. Menurut fokus penilaian, penilaian biaya variabel berdasarkan jumlah produksi. Sedangkan untuk fixed cost, penilaian biayanya berdasarkan waktu. Menurut biaya satuan, pada variable cost itu akan bergantung pada unit yang diproduksi, sedangkan pada fixed cost, jika produksi per unit mengalami peningkatan, maka biaya tetap akan semakin rendah. Dan yang ketiga itu menurut kuantitas unit produksi. Pada variable cost akan bergantung pada jumlah produksi unit, sedangkan pada fixed cost
tidak akan mengalami perubahan meskipun terbit. Baiklah, selanjutnya 5 contoh variabel cost. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku, contoh biaya variabel yang pertama adalah biaya bahan baku produksi, mulai dari intrinsik barang sampai pengemasan. Seperti namanya, biaya bahan baku harus dikeluarkan sesuai jumlah produksi keinginan perusahaan dalam periode tertentu. Contoh yang kedua yaitu upah tenaga kerja langsung. Upah dibayarkan ke tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Upah tenaga kerja langsung berbeda dengan gaji, karena upah dibayarkan per unit produk, bukan bulanan. Contoh yang ketiga yaitu biaya distribusi produk. Contoh ketiga variabel adalah pengeluaran guna mengantarkan produk-produk ke distributor maupun end user, meliputi biaya bensin, driver, dan sebagainya. Biaya distribusi produk semacam ini disebut sebagai biaya variabel, karena jumlahnya menyesuaikan kuantitas produk yang didistribusikan. Contoh yang keempat, yaitu komisi penjualan. Agar penjualan mencapai atau melebihi target, beberapa perusahaan memberlakukan komisi atau bonus penjualan, karena jumlahnya bergantung pada seberapa banyak divisi pemasaran berhasil masuk menjual produk. Maka komisi tersebut dalam biaya variabel. Dan contoh yang terakhir, yaitu biaya overhead. Contoh biaya variabel terakhir adalah biaya overhead, yaitu biaya-biaya selain yang telah disebutkan tadi di atas, dan tidak dapat dimasukkan secara rinci ke laporan keuangan karena tidak penting diketahui oleh stakeholder. Beberapa contoh biaya overhead, misalnya biaya beli alat tulis, cetak dokumen, konsumsi harian, pengharum ruangan, dan sebagainya. Baiklah, Baik, kita selanjutnya masuk dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ke karakteristik variable cost. Total biaya variabel akan berubah secara layak atau proporsional ketika adanya perubahan kapasitas. Semakin besar akan semakin besar pula biaya variabelnya. Tetapi sebaliknya, jika kapasitas semakin kecil, maka biaya variabel akan mengecil juga. Selain itu, karakteristik dari biaya variabel memiliki biaya per unit yang bersifat tetap atau konstan. Nah, kita masuk ke rumus dari variable cost. Rumus dari variable cost sendiri yaitu total cost atau total biaya kurang fixed cost, biaya tetap di per quantity atau kuantitas. Untuk contoh soalnya sendiri yaitu per April 2021, Indi mengeluarkan biaya produksi sebesar 50 juta dengan tagihan fixed cost sebesar 5 juta. Pada bulan tersebut, Indi memproduksi 2.500 unit barang, maka biaya variabelnya seperti yang kita menggunakan rumus yang di atas, variable cost sama dengan total cost dikurang fixed cost per quantity, yakni berarti 50 juta dikurang 5 juta per 2.500. Yang kita dapatkan 50 juta dikurang 5 juta itu berarti 45 juta di per 2.500 sehingga menghasilkan 18.000. Jadi untuk biaya variabel ini pada bulan April 2021 sebesar 18.000 per unit produk. Jadi, sebagai kesimpulan, kerja keras ada pertama berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Volume kegiatan atau aktivitas, maka secara proporsional biaya variabel kegiatan, maka semakin rendah pula biaya variabel. Cukup sekian presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sekian.